Halo guys, berjumpa lagi dengan Kikoto. Sekarang kita akan bahas lagi soal prediksi untuk tes wawasan kebangsaan TWK edisi 15 September 2021 yang sudah disesuaikan dengan FR atau ujian TWK di hari-hari sebelum-sebelumnya. Jadi seperti biasa kita akan bahas 19 buah soal. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman selalu dapat pemberitahuan ketika ada video-video baru. Saya akan mengupdate video sekitar satu hari sekali, sebanyak 3-5 video shorts, dan video long format ini sebanyak 2 hari sekali atau 1 hari sekali. Selain itu juga ini karena saya pengen videonya nggak terlalu panjang biar teman-teman nggak bosan. Jadi kalau misalnya ada penjelasan yang kurang jelas atau kurang clear, teman-teman langsung komen di bawah ya. Sekarang kita lanjut aja ke soal prediksi tes wawasan kebangsaan atau TWK. Let's go. Soal pertama dulu ya, bagian fondasi dari sistem integritas nasional terdiri atas sistem-sistem berikut ini, kecuali, jadi di dalam sistem integritas nasional tuh ada 4 pilar atau 4 fondasi, yaitu politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi yang kecualinya itu adalah sistem hukum. Gini ya. Kemudian kita lanjut soal nomor 2. Setelah mengambil peran sebagai pionir dalam pembangunan sistem integritas nasional, KPK akan melanjutkan pembangunan kompetensi inti ke tahap berikutnya melalui pembangunan bla bla bla. Nah, jadi KPK ini dia setelah jadi pionir di sistem integritas nasional atau SIN, dia ingin melanjutkan ke jawabannya B, fraud control gitu. Pengendali kecurangan. Kemudian soal nomor 3, dimensi fleksibilitas merupakan salah satu aspek terkait dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Maksudnya apa? Jadi ini kalian lihat aja istilahnya ideologi terbuka. Terbuka itu kan terhubung dengan open-minded, fleksibel, mudah menerima sesuatu yang baru gitu kan. Jadi maksudnya di sini adalah C, mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi jawabannya C. Lanjut soal nomor 4. Pancasila memenuhi syarat sebagai stat fundamental norm karena tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai stat fundamental norm adalah, jadi stat fundamental norm itu kaidah negara yang fundamental atau yang mendasar gitu. Jadi Pancasila itu sebagai sumber segala hukum yang ada di Indonesia. Setelah peraturan yang ada di Indonesia seperti undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang lain itu sumbernya dari Pancasila gitu. Jadi jawaban yang paling benar, pengertian dari stat fundamental norm adalah B, Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah. Lanjut soal nomor 5. Jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama antara Presiden dan DPR, maka, nah ini mungkin akan sedikit mengecoh ya, tapi kalau teman-teman udah pernah lihat video-video sebelumnya, saya juga udah pernah singgung juga. Jadi kalau RUU itu tidak disetujui antara Presiden dan DPR, itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. Jadi B gitu ya. Tapi kalau misalnya diajukan di periode persidangan selanjutnya, itu udah boleh. Lanjut soal nomor 6. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pasal yang mengatur ini telah mengalami amandemen pada tanggal, nah ini kalian hafal aja lah ya, ini amandemennya terjadi tanggal 21 Oktober 1999. Jawabannya A. Lanjut soal nomor 7. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Belanda untuk mendapatkan keuntungan adalah dengan melakukan pelayaran hungi. Yang dimaksud dengan pelayaran hungi adalah, jadi pelayaran hungi itu Belanda ini melalui VOC dia kayak punya suatu politik dagang yang kita tahu sendiri zaman dulu itu kan Belanda itu kayak pengen menguasai rempah-rempah gitu kan. Nah di dalam pelayaran hungi itu, jadi Belanda ini inginnya tidak ada pelanggaran dalam monopoli rempah-rempah gitu ya. Jadi jawabannya adalah A, pelayaran yang mencegah pelanggaran monopoli rempah-rempah di Maluku. Jadi Maluku ini kayak jadi pusatnya rempah-rempah zaman dulu kan. Kita lanjut soal nomor 8. Konferensi yang bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda dengan adanya pengakuan kemerdekaan yang nyata, penuh dan tanpa syarat kepada Republik Indonesia Serikat adalah bla bla bla. Nah ini sesuai dengan FR ya, FR yang pernah saya sampaikan juga di video sebelumnya, itu adalah jawabannya konferensi meja bundar. Jadi si konferensi meja bundar itu dilakukannya di Belanda tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949 di kota Den Haag. Jadi intinya di KMB itu kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh dan kedaulatan yang sudah diberikan itu nggak bisa ditarik kembali. Itu apapun alasannya. Itu ya.
Lanjut soal nomor 9. Meskipun adanya penyerahan kekuasaan kepada pemerintah daerah, tetapi ada beberapa hal yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat yang akan ditetapkan dengan. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa diserahkan ke pemerintah daerah, misalnya terkait keagamaan, keamanan, politik, tentang luar negeri, dan juga kebijakan moneter, itu nggak bisa, dan hal-hal seperti itu diaturnya dalam peraturan pemerintah atau E, gitu ya. Jadi jawabannya E. Nomor 10, penyelenggara pemerintah di dalam negara harus seimbang antara hak dan kewajiban. Hal ini merupakan salah satu asas pemerintah yang baik, yaitu bla bla bla. Ini kalian ingat aja, ini kan katanya seimbang. Nah, kalau seimbang ini kita selalu ngomongnya apa sih? Seimbang tuh proporsional. Ya kan, proporsional. Jadi jawabannya adalah D. Proporsional. Soal nomor 11. Kasus yang menimpa seseorang ketika tidak memiliki kewarganegaraan atau apatrid terjadi ketika bla bla bla. Nah, jadi nomor 11 ini jawabannya adalah A ya. Berasal dari negara yang menganut ius soli dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. Jadi ius soli itu kan negara yang menganut kewarganegaraan melalui kelahiran. Nah, sayangnya orang yang dari daerah yang menganut ius soli ini dia lahirkan anaknya di negara yang menganut sistem perkawinan gitu, sehingga jadinya nggak nyambung, nggak dapat kewarganegaraan dia. Soal nomor 12, nilai-nilai berikut yang termasuk ke dalam nilai anti korupsi pada aspek etos kerja. Nah, kalian jangan terkecoh ya, ini kan ada anti korupsi, terus ada etos kerja. Kalian tinggal lihat yang etos kerjanya aja. Kalau kita ngomong kerja itu, etos kerja itu apa? Kerja keras gitu kan, kerja gitu kan. Jadi di sini kalian lihat di sini yang ada unsur kerja kerasnya yang mana? Jawabannya adalah C, kerja keras, mandiri, dan sederhana. Kita lanjut soal nomor 13. Bentuk ketahanan nasional Indonesia yang memperhatikan kondisi geografis disebut sebagai bla bla bla. Nah, kalian ingat kita ini kan negara kepulauan ya, tapi kepulauan kita kepulauan Nusantara. Jadi kepulauan yang dipisahkan oleh lautan. Nah, itu berbeda dengan kepulauan sendiri, seperti kalau misalnya kalian ngomong negara Jepang gitu atau Selandia Baru kayak gitu. Nah, ini jawabannya adalah B ya, archipelagic state. Jadi negara Nusantara gitu. Jadi bukan island state ya, tapi archipelagic state. Kita lanjut soal nomor 14. Berikut ini yang bukan landasan yuridis untuk diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah, ini jawabannya ini kalian hafalin aja ya, yaitu TAP MPR nomor 10 MPR tahun 2001 atau E. Jadi di TAP MPR nomor 10 tahun 2001 ini sebenarnya berisi tentang laporan putusan hasil musyawarah MPR RI oleh lembaga tinggi negara. Gitu. Jadi bukan landasan untuk perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjut soal nomor 15. Pemberhentian sebuah perkara yang terbukti melanggar aturan hukum dan sudah diproses peradilan dinamakan bla bla bla. Jadi ini jatuhnya suatu perkara itu udah ketok palu, tapi akhirnya itu diampuni, dibatalkan, dan akhirnya kasusnya tidak dilanjutkan gitu. Jadi ini istilahnya adalah A ya, amnesti gitu. Jadi kalian bedakan dengan gerasi. Kalau gerasi kan orang yang sudah dapat hukuman terus dikurangi kan. Kalau ini adalah pengampunan gitu. Ya, amnesti itu merupakan tindakan pengampunan terhadap sekelompok atau individu yang melakukan tindakan pelanggaran hukum yang sudah mengalami proses peradilan kayak gitu. Jadi bukan pemotongan waktu tahanan atau gerasi. Kita lanjut soal nomor 16. Tindakan bullying saat ini menjadi momok yang menakutkan bagi generasi muda. Bahkan bullying bisa dilakukan di mana saja karena arus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat. Penyebab utama kasus cyberbullying pada era milenial saat ini ditinjau dari pendekatan pilar kebangsaan. Ya, pilar kebangsaan kalian ingat. Jadi katanya ditinjau dari pendekatan pilar kebangsaan. Nah, kita kan ingat pilar kebangsaan kita apa aja? Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, ada Bhinneka Tunggal Ika, kayak gitu ya. Nah, sekarang ditanyakan cyberbullying dari sudut pandang pilar kebangsaan itu yang mana? Penyebabnya adalah E, lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Jadi lihat yang ada unsur pilar kebangsaannya. Lanjut soal nomor 17. Representation by election terlihat dalam tata pengelolaan lembaga negara dalam bla bla bla. Ini banyak yang salah karena melihat istilah election ya. Election ini kan pemilihan. Mungkin sebagian orang mikirnya, oh ini pemilihan presiden dan wakil presiden. Bukan A ya jawabannya. Jadi representation, ini intinya. Representation by election itu kayak perwakilan gitu, perwakilan rakyat. Perwakilan rakyat isinya siapa? Ada DPR, ada DPD gitu. Jadi jawabannya adalah
D. Anggota MPR terdiri atas DPR dan DPD. Kita lanjut soal nomor 18 tentang bahasa Indonesia. Tembak-menembak antara pasukan pemberontak dan aparat keamanan terjadi dini hari. Makna perulangan pada kalimat di atas sama dengan makna perulangan pada kalimat bla bla bla. Nah, tembak-menembak ini kan artinya saling gitu ya. Kalau misalnya ada dua orang, berarti dia saling tembak-tembakan antara kedua orang itu. Nah, yang sama pengertiannya yang mana? Yaitu C. Kedua remaja itu hanya dapat berpandang-pandangan, jadi dia saling berpandangan. Kalau melambai-lambai kan enggak. Menari juga nggak mungkin saling nari kan. Memata-matai juga enggak. Dan berlari-larian juga enggak. Itu ya. Jadi jawabannya C. Lanjut nomor 19 atau soal terakhir. Ini tentang puisi. Sebuah puisi yang dimulai dengan katanya, pertegas juga alat perahumu. Itu kan, katanya pertegas. Pertegas alat perahumu. Jadi katanya muara sempit, tempatmu lalu. Jadi kita akan menghadapi medan perjuangan kayak itu ya. Kemudian banyaklah di sana ikan dan hiu. Ikan bisa kita makan, hiu bisa makan kita gitu. Jadi ada bahaya dan ada rezeki di situ. Kemudian menanti perahumu lalu dari situ. Jadi dua-duanya mau rezeki ataupun bahaya itu sama-sama menghadang kita. Nah, kemudian katanya, muaranya dalam ikan pun banyak, di sanalah perahu karam dan rusak. Jadi, perahu itu bisa karam dan rusak di situ. Karangnya juga tajam seperti ombak katanya. Ke atas pasir kamu tersesat. Nah, jadi inti dari puisi itu apa? Intinya adalah C, seorang harus menyiapkan diri dengan ilmu dan iman dalam menghadapi kehidupan gitu kan. Kan katanya tadi ada alat perahumu yang ini kan berarti intinya ilmu dan iman gitu. Sementara yang ikan dan hiu itu adalah tentang kehidupan kita, kehidupan yang ada enak dan gak enaknya gitu. Jadi mungkin itu dulu teman-teman, pembahasan tentang prediksi soal TWK sesuai FR untuk tanggal 15 September 2021 ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah, pasti saya jawab. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja tekan tombol subscribe, dan saya akan upload video sekitar 3-5 video short per hari, dan video long format seperti ini sekitar 2 hari sekali atau 1 hari sekali kalau sempat ya. Oke, sekian dulu dari saya. Selamat ujian, semoga sukses, dan see you next time. Have a nice day. Bye-bye.